Selamat pagi, saudara-saudara. Kita lanjutkan perkuliahan hari ini. Kita masuk ke topik dividen atau biasa kita sebut kebijakan pembayaran payout policy. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita bagaimana memahami prosedur pembelajaran, teori-teori dividen, dan seterusnya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan payout policy. Berarti payout policy adalah kebijakan perusahaan untuk mendistribusikan cash-nya kepada pemegang saham. Oke, jadi kebijakan perusahaan untuk mendistribusikan cash-nya kepada pemegang saham. Nah, pendistribusian itu bisa dalam bentuk pembagian dividen ataukah dalam bentuk stock repurchase. Stock repurchase itu apa? Pembelian kembali saham. Jadi katakan perusahaan punya laba 100 miliar, kemudian diputuskan return earning-nya 40%, dividen payout ratio-nya 60%, berarti yang bisa dibagikan dividen adalah 60 miliar. 60 miliar itu bisa langsung dibagikan dalam bentuk cash dividen, atau 60 miliar tersebut bisa dipergunakan untuk membeli kembali saham yang sudah beredar di pasar. Nah, ini ada beberapa pelajaran dan kita dapat tarik dari fakta di lapangan. Yang pertama, biasanya perusahaan yang sedang berkembang, sedang tumbuh berkembang, itu tidak membayarkan dividen. Nah, sebaliknya, perusahaan yang slowing growth, sebagai contoh Unilever, itu sudah slowing growth, itu dia biasanya membayar dividen. Nah, kemudian kebijakan pembayaran cash tersebut bisa dalam bentuk pembayaran dividen ataupun dalam bentuk share repurchase. Nah, biasanya dalam kondisi ekonomi yang lemah, perusahaan jarang untuk mengurangi share buyback daripada meng-cut dividen. Maksudnya apa? Perusahaan mengurangi kemauan untuk meng-cut dividen. Kenapa? Karena kalau perusahaan mengurangi pembayaran dividen, itu akan direspon oleh market dalam bentuk penurunan harga saham. Daripada perusahaan mengurangi pembayaran dividen, biasanya mereka lebih senang untuk melakukan share buyback walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, kemudian mekanisme pembayaran dividen bagaimana? Biasanya lazimnya kalau di luar negeri bisa triwulan atau setengah tahunan. Namun di Indonesia biasanya lazimnya pembayaran dividen dilaksanakan setahun sekali. Paling cepat adalah setengah tahun atau semi annual. Nah, kemudian di sini dikatakan apa? Perusahaan biasanya akan menjaga dividen yang dibayarkan periode sebelumnya. Nah, jadi kalau periode sebelumnya dibayar 100, tahun ini juga diusahakan akan tetap membayar 100. Ya. Kemudian, kenapa perusahaan tidak mau mengurangi menjadi 80 atau 90? Karena begitu dia mengurangi, berarti persepsi masyarakat perusahaan tidak memiliki cash atau mungkin pertumbuhan perusahaan sedang bermasalah. Sehingga dividen yang dibayarkan lebih sedikit dibanding tahun lalu. Dan itu berbahaya terhadap harga saham perusahaan. Sama saja di bawah ini board rarely cut dividend. Nah, kemudian ada beberapa tanggal penting terkait dengan dividen. Nah, biasanya di Indonesia setelah rapat umum pemegang saham, maka dilakukanlah declaration date. Nah, declaration date itu apa? Nah, versi Indonesianya kita lihat, saya tambahkan satu slide yang tidak ada di dalam buku saudara. Nah, versi Indonesia declaration date itu setelah RUPS nanti diumumkan di media bahwa perusahaan akan membagikan dividen dengan tanggal cum dividen, ex dividen, holder of record date, dan payment date seperti itu. Jadi ada 5 yang tanggal penting, kalau di luar negeri biasanya ada 4. Nah, kita lihat yang pertama. Cum dividen date. Cum dividen date adalah tanggal transaksi dengan hak atas dividen. Jadi katakan disebutkan tanggal 15. Maka kalau saudara membeli saham perusahaan itu tanggal 15, saudara berhak atas dividen. Tapi kalau saudara belinya tanggal 16, maka saudara tidak lagi berhak dividen. Oke. Nah, sehari setelah cum dividen, kita sebut sebagai ex dividend date.
yaitu tanggal transaksi awal tanpa hak atas dividen. Nah, bagaimana kalau saya membeli pada tanggal tadi katakan cum dividennya 15, berarti ex dividend date-nya tanggal 16. Lalu terus bagaimana kalau kita membelinya tanggal 16? Maka kita tidak berhak atas dividen. Pembeli tidak berhak atas dividen. Terus dividen siapa yang nerima? Pihak penjual lah yang akan nerima. Nah, kemudian holder of record date ini sama saja date of record itu tanggal pencatatan siapa-siapa saja nama pemegang saham yang akan mendapatkan pembayaran dividen. Nah, terakhir payment date. Payment date berarti perusahaan mentransfer ke rekening nasabah dividen masing-masing orang tersebut. Nah, mekanismenya bagaimana? Nah, sekarang ada, tadi kita tahu bahwa yang namanya pembagian dividen itu bisa dalam bentuk stock repurchase atau cash dividend. Nah, kalau stock repurchase berarti perusahaan bisa melakukan open market, jadi membeli di pasar terbuka. Okay. Atau perusahaan melakukan tender offer, menawarkan kepada pemegang saham untuk menjual dengan harga lebih mahal dibanding yang ada di market. Itu tender offer. Kalau that ASEAN ini di luar negeri. Nah, kemudian ada pula mekanisme berikutnya dividend reinvestment plan. Apa itu? Nah, dividend reinvestment plan itu rencana di mana pemegang saham dapat menggunakan dividen tersebut untuk membeli saham perusahaan kembali. Nah, tentu ada keuntungannya, tidak ada biaya transaksi, biasanya seperti itu. Ya. Nah, terus bagaimana terkait reaksi harga saham bila perusahaan mengumumkan pembayaran dividen? Biasanya kalau pembayaran dividennya naik atau pertama kali di-announce, pertama kali perusahaan mengumumkan membayar dividen dan dividennya naik, maka biasanya harga saham akan naik. Bagaimana kalau bila perusahaan memotong pembayaran dividennya, maka biasanya akan diikuti dengan penurunan harga saham. Nah, ini ada beberapa teori dividen. Yang pertama irrelevant, but in hand, tax preference theory, signaling, dan residual theory. Nah, sebelumnya kita lihat dulu penjelasan di dalam slide Anda. Ini ringkasannya saja. Nah, relevant of payout policy. Artinya apa? Bahwa kebijakan dividen tersebut akan berpengaruh. Berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap harga saham. Jadi, besar kecilnya pembayaran dividen, kita simbolkan di DPR, dividen payout ratio didapat dari dividen bagi net income. Semakin besar itu harga saham bisa naik atau turun. Nah, itu yang kita sebut relevant payout policy. Nah, kita mulai yang pertama, residual theory. Apa yang dimaksud residual theory? Teori ini menyatakan perusahaan hanya akan membagikan dividen bila semua kebutuhan investasi ke depan telah terpenuhi, dengan catatan perusahaan menjaga debt rasionya dan equity rasionya. Jadi katakan perusahaan mempunyai kebijakan equity rasionya 60%. Sementara debt rasionya berarti sisanya 40%. Nah, kemudian kebutuhan pendanaan tahun depan adalah 100 miliar. Nah, berarti yang harus didanai oleh equity supaya equity dan debt rasionya tetap sama adalah 60% kalikan 100 miliar. Berarti 60 miliar harus didanai oleh yang namanya equity. Terus gimana kalau perusahaan tahun ini labanya cuma 80 miliar? Berarti 80 miliar dikurangi 60 miliar. Nah, itu sisanya 20 miliar boleh dibagikan dividen. Oke. Nah, itu residual teori. Jadi dividen hanya dibagikan bila mana ada sisa dari kebutuhan investasi di masa yang akan datang dengan tetap mempertahankan equity rasionya. Oke, ini penjelasan. Nah, kemudian kita masuk ke teori pertama tentang dividen tadi yang irrelevant yang dikemukakan oleh Modigliani Miller. Nah, Modigliani Miller menyatakan apa? Tahun 62 dia melakukan penelitian dengan asumsi pasar sempurna, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak dan macam-macam.
ternyata besar kecilnya pembayaran dividen, apakah dividen yang dibayarkan 10%, 20%, 50%, atau bahkan 100%, tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi harga sahamnya relatif stabil, relatif konstan. Itu yang dimaksud dengan dividen irrelevant theory oleh Modigliani Miller. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang terkait lawan yang berdekatan dengan teori ini adalah bird in hand. Ya, bird in hand ini menyatakan apa? Burung di tangan. Burung di tangan jangan dilepas. Yang namanya dividen itu adalah cash, duit. Daripada dimasukkan dalam laba ditahan, maka lebih baik laba tersebut dibagikan dalam bentuk cash. Ini burung di tangan. Dividen itu adalah cash. Kalau dimasukkan dalam laba ditahan, tentu dipergunakan untuk pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu bisa sukses, bisa gagal. Jadi ada resiko di sana. Daripada mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, ya lebih baik terhadap laba tahun ini dibagikan saja sebanyak-banyaknya dalam bentuk dividen. Berarti teori ini menyatakan apa? Semakin besar dividen yang dibayarkan, maka investor semakin suka. Maka harga saham semakin naik. Lawan dari bird in hand adalah tax preference theory. Tax preference theory, kita lihat sebentar. Nah, ini tax preference theory, ya. Nah, kalau tax preference theory menyatakan apa? Yang namanya pajak atas dividen itu besar, sekitar 20%. Daripada investor menerima dividen kemudian membayar pajak sebesar 20%, maka investor lebih senang kalau terhadap laba itu dimasukkan laba ditahan. Nah, kalau laba ditahan dipergunakan untuk mengembangkan usaha, kalau usahanya sukses, harga sahamnya naik. Dia memperoleh capital gain. Nah, di Indonesia tidak ada pajak atas capital gain. Yang ada adalah pajak atas transaksi, 0,1%. Nah, sementara pajak atas dividen 20%. Tentu orang lebih senang melakukan terhadap laba perusahaan itu dimasukkan ke dalam laba ditahan. Untung-untung kalau mengalami harga naik, dia peroleh capital gain, dia cuma bayar 0,1%. Itu teori tax preference. Berarti teori ini berkesimpulan apa? Semakin besar dividen yang dibayarkan, maka pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar. Kalau pajak yang dibayarkan semakin besar, investor tidak senang, sehingga mereka akan melepas saham perusahaan tersebut, sehingga harga sahamnya akan turun. Itu tax preference theory. Oke. Teori berikutnya berbicara tentang informational content atau yang kita sebut signaling theory. Nah, ini sama seperti di struktur modal ada teori signaling. Nah, artinya apa? Nah, ini dasarnya adalah information asymmetry. Ada pihak yang memiliki informasi lebih banyak. Siapa itu? Manajemen atau pemegang saham? Tentu manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibanding pemegang saham. Sehingga tindakan manajemen, kebijakan perusahaan, itu akan direspon oleh pemegang saham sebagai sinyal. Sebagai sinyal tentang kondisi perusahaan. Jadi kalau peningkatan pembayaran dividen itu akan direspon investor bahwa perusahaan ini cukup memiliki cash dan kinerja perusahaan baik sehingga bisa membayarkan dividen. Sementara kalau dividen yang dibayarkan berkurang, dipotong, maka itu adalah sinyal buruk bagi pemegang saham. Jangan-jangan di perusahaan tidak memiliki cash yang cukup. Itu signaling teori. Nah, terus di sini di slide saudara ada yang namanya clientele effect. Clientele effect itu tergantung pada kliennya. Kalau kliennya dana pensiun, nah dana pensiun mengelola duit untuk para pensiunan. Tentu mereka lebih senang akan menerima dividen dibanding capital gain. Beda kalau orang-orang muda seperti Anda dan saya. Ketika kita investasi, kita dapat dividen syukur. Nah, yang utama adalah apa? Kenaikan dari harga saham itu. Itu yang disebut efek klien. Nah, dari sini kita masuk faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ini ada 5.
penjelasannya ada di slide berikutnya, namun saya cuma menjelaskan di slide ini saja. Pertama, legal constraint, mungkin terkait dengan undang-undang. Contoh paling nyata dalam kasus Indonesia, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara itu wajib menyetorkan keuntungan kepada negara untuk menutupi APBN. Jadi, APBN itu diperoleh menjadi dari dua sumber, yaitu pajak dan salah satunya adalah dari pendapatan atau dividen dari pemegang dari perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, katakanlah tahun ini Menteri Keuangan dia bersama DPR menetapkan bahwa pajak adalah sebesar misalnya 2.000 triliun. APBN kita 2.000 triliun. 1.700 triliun dari pajak, 300 triliun dari lain-lain. Salah satunya 100 triliun dari setoran dividen. Maka dari persetujuan antara DPR dan Menteri Keuangan nanti yang kita sebut sebagai Undang-Undang APBN, maka Menteri Keuangan memanggil Menek BUMN untuk koordinasi. Dia akan mengatakan pada Menek BUMN, tolong tahun ini setorkan 100 triliun dividen kepada kami. Nah, apa yang terjadi? Maka Menek BUMN akan mengumpulkan seluruh direksi BUMN dan mendistribusikannya kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini berarti legal constraint. Katakan BRI sudah ditarget untuk menyetor misalnya, katakanlah 10 triliun. Maka ketika RUPS, BRI akan mengesahkan bahwa 10 triliunnya akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada negara. Terus yang kedua, contractual constraint. Ini terkait dengan perjanjian. Perjanjian apa? Dalam bentuk penerbitan kredit. Ketika perusahaan melakukan kredit, entah itu utang bank atau penerbitan obligasi, maka ada rasio-rasio yang harus dijaga. Salah satunya tentunya perusahaan, bank ataupun kreditor dalam bentuk obligasi, tentu tidak ingin dividen yang dibayarkan terlalu besar. Karena itu akan mengurangi pertumbuhan dana untuk pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, berarti itu kontrak perjanjian kredit antara kreditor dengan perusahaan, maka itu akan membatasi besarnya dividen yang dibayarkan. Yang ketiga sekarang, prospek pertumbuhan. Kalau prospek pertumbuhan perusahaan ke depan tinggi, berarti perusahaan harus memiliki dana untuk mengembangkan usaha dalam rangka mengambil semua peluang bisnis di tahun ke depan tersebut. Berarti konsekuensinya apa? Kalau prospek perusahaan ke depannya pertumbuhannya tinggi, maka dividen yang dibayarkan akan lebih sedikit. Itu terkait dengan pertumbuhan. Sebaliknya, kalau perusahaan pertumbuhannya relatif normal dan stagnan, maka dia bisa membagikan dividen dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian owner consideration, tentu dari pertimbangan pemilik, pemegang saham mayoritasnya pinginnya bagaimana. Yang kelima, market consideration, jadi pertimbangan pasar. Kira-kira misalnya bank, kalau BCA membagikan dividen 100, maka BRI berapa ya? Kurang lebih dia akan melihat pada the big five bank yang ada di Bursa Efek. Jadi mereka pertimbangan pasar. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen. Ini semuanya sudah saya jelaskan yang versi Indonesia. Oke. Nah, kemudian tipe-tipe pembayaran dividen. Perusahaan bisa menetapkan besarnya dividen yang dibayarkan dalam bentuk dividen payout ratio. Jadi katakan perusahaan membuat kebijakan DPR-nya adalah 40% dari laba. Berarti kalau laba tahun ini 100 miliar, berarti yang bisa dibagikan dalam bentuk dividen adalah 40% kalikan 100 miliar, 40 miliar. Itu dividen payout ratio. Berapa dividen per share yang diterima oleh pemegang saham? Berarti dividen per share adalah dividen tersebut dibagi dengan jumlah saham beredar. Berarti 40 miliar dibagi jumlah saham beredar. Kalau misalnya ada 100 miliar lembar saham beredar, berarti atau 1 miliar lembar saham beredar, berarti 400 dibagi 1 miliar, berarti sekitar 400 rupiah dividen per share. Nah, dividen payout-nya konstan, dividen per share-nya berubah-ubah tiap tahun. Atau yang kedua, ya,
Yang kedua, bisa saja perusahaan menetapkan dividen per share-nya konstan, regulernya konstan. Jadi kalau dia bayar tahun ini 100, tahun depan juga 100. Dampak dari regular dividend yang konstan ini adalah dividen payout perusahaan per tahunnya akan bisa berubah-ubah. Berarti kebalikan dengan yang tadi. Kalau DPR-nya konstan, maka DPS-nya yang berubah-ubah. Kalau DPS-nya yang konstan, maka DPR-nya yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, perusahaan bisa juga membuat kebijakan low regular and extra dividend policy. Maksudnya apa nih? Ingat tadi, kalau perusahaan hari ini membayar dividen sebesar Rp100, maka minimal tahun depan dia juga harus bayar Rp100. Kalau kurang dari Rp100, harga sahamnya akan turun. Nah, sekarang kita lihat contoh. Tahun 2018, PTA membayar dividen Rp100. Tahun 2019, laba perusahaan tinggi, bisa bayar dividen Rp300. Maka yang diumumkan ke publik adalah kami membayar regular dividen sebesar 100, ekstra dividennya 200. Kenapa bukan langsung diumumkan kami membayar regular dividen 300? Karena begitu Anda mengumumkan kami membayar regular dividen 300, maka tahun 2020 minimal yang dibayar adalah 300. Nah, kalau dengan menggunakan low regular dan extra dividen, berbeda. Jadi regulernya tetap 100, tahun ini karena perusahaan labanya tinggi tahun 2019, maka dibayar 200. Jadi tahun 2020-nya berapa? Kembali lagi ke regulernya Rp100. Nah, sekarang kita masuk bentuk-bentuk lain dari dividen, yaitu stok dividen. Nah, kalau stok dividen artinya apa? Pembagian dividen bukan dalam bentuk kas, tapi dalam bentuk saham. Oke, tentu ini ada keuntungan. Perusahaan tidak perlu menyiapkan duit tunai. Jadi dia tinggal mengubah komposisi yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, ini saya ambil neraca sebelah kanan, yaitu ekuitas yang paling bawah itu, kita potong. Nah, posisinya perusahaan preferred stock-nya 300, common stock ada 100.000 lembar saham beredar, harganya $4, berarti 400.000. Kemudian paid in capital itu adalah selisih harga market dikurangi harga par. Itu atau di Indonesia kita sebut agios saham, itu adalah 600.000. Sementara laba ditahannya adalah 700.000. Nah, berarti total stockholder equity-nya adalah 2 juta. Kemudian perusahaan memutuskan untuk membayarkan stok dividen sebanyak 10%. Maka komposisinya akan berubah. Kalau perusahaan mengumumkan 10%, berarti 10% dikalikan 100.000 lembar saham, maka nanti akan ada tambahan saham baru, yaitu sebesar 10.000. Nah, sekarang kita lihat efeknya terhadap laporan keuangan. Berarti common stock-nya yang semula 100.000 lembar, karena ada tambahan baru 110, maka nilai common stock-nya adalah 110 kalikan 4 sama dengan 440. Kemudian agios sahamnya, paid in capital, selisih antara harga pasar dengan harga par. Kita lihat, semula tahun lalu 600.000. Nah, kemudian hari ini ada bertambah baru 10.000. Nah, harga pasar hari ini 15, berarti 15 dikurangi 4 dikalikan dengan pertumbuhan 10% saham baru tersebut, ya, yaitu 10.000. Berarti totalnya berapa? 710.000. Nah, common stock-nya bertambah, agios sahamnya bertambah, mesti ada yang berkurang supaya neraca tetap balance. Nah, untuk itu kita ambil dari laba ditahan. Nah, laba ditahannya semula 700.000, sekarang dikurangi 10.000 lembar saham baru dikalikan market price-nya 15. Jadi 110.000. 700 kurangi 150.000 sama dengan 550.000. Itu stok dividen. Kemudian stok split. Nah, tujuan dari stok split, pemecahan harga saham. Nah, tujuannya adalah supaya harga saham perusahaan murah sehingga nanti banyak orang yang bisa transaksi. Sehingga tujuan akhirnya terjadi likuiditas saham. Sebagai contoh begini. Misalnya saat ini Astra pernah mencapai saham harganya 60.000. Berarti kalau saudara pingin membeli satu lot 100 lembar, berarti saudara harus menyiapkan uang
60.000 kalikan 100, 6 juta. Padahal yang namanya mahasiswa investasi paling setor modal cuma 1 juta, 5 juta. Berarti dia tidak bisa beli saham Astra. Maka beberapa tahun yang lalu Astra memutuskan stock split 10 for 1. 10 untuk 1. Artinya apa? Semula harga sahamnya 60.000 akan berkurang 1/10-nya. 1 dibagi 10. 10 for 1. Oke. Berarti harga sekarangnya berubah menjadi 6.000. Nah, kalau harga sahamnya berkurang, maka supaya investor tidak rugi, tentu kuantitas kepemilikannya ditambah. Sebesar berapa? 10 kalinya. Jadi semula saya memiliki 1 lot saham Astra, harganya 60.000, berarti saya investnya 6 juta rupiah. Dengan 10 for 1, berarti sekarang saya megang Astra dengan harga 6.000 rupiah, sementara kuantitas lotnya menjadi 10 lot. 10 lot kalikan 100 sama dengan 1000 lot, 1000 lembar, 1000 kalikan 6.000 harga saham berarti 6 juta. Berarti kekayaan saya tetap sama. Kita lihat contohnya bagaimana efeknya terhadap neraca. Nah, sebelah kanan before stock split, harga sahamnya 2, kemudian jumlah saham beredarnya 200.000. Perusahaan memutuskan stock split 2 for 1. Berarti harga sahamnya akan berubah 1/2 dari 2. Berarti sama dengan 1. Jumlah saham beredarnya bertambah 2 kali lipat. 2 kalikan 200 sama dengan 400.000. Sehingga tidak ada perbedaan apapun di neraca, cuma ada beda di penjelasan. Nah, berikutnya lawan dari stock split adalah reverse stock split. Nah, kenapa terjadi reverse stock split? Mungkin harga saham perusahaan sudah terlalu murah. Sehingga supaya meningkatkan kredibilitas perusahaan, biasanya perusahaan melakukan reverse stock split. Nah, ini kebalikan dari stock split. Oke, cukup hari ini pembelajaran kita. Silakan saudara kerjakan latihan soal, kuis melalui ULS.